Halo semuanya, selamat datang di channel saya Wilson Stanley. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang kinerja PT KB Pharma di kuartal 1 2020 ini. Karena bisa kita lihat selama pandemi COVID-19 ini, banyak sekali produk-produk kesehatan yang terjual. Nah, apakah hal ini memiliki dampak bagus kepada perusahaan ini dan bagaimanakah prospek kepada KB Pharma di masa depan? Bagi yang penasaran, simak terus ya video ini sampai selesai. Oke, kita mulai saja ya analisa fundamental saham PT Kalbe Farma Tbk di kuartal 1 2020 ini. Oke, sekarang kita bahas profil perusahaan PT Kalbe Farma ini. Nah, PT Kalbe Farma ini sudah berdiri sejak tahun 1966. Sudah lama sekali ya di Indonesia, artinya perusahaan ini sudah bertahan dari beberapa krisis yang sudah terjadi di Indonesia. Sudah tahan krisis ini perusahaan berarti. Nah, perusahaan ini didirikan dari sebuah garasi dan sekarang sudah menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Nah, PT KB Pharma ini sekarang mempunyai 4 divisi usaha, yaitu ada divisi obat resep dokter, lalu ada divisi produk kesehatan, lalu ada divisi nutrisi, lalu ada divisi distribusi dan logistik. Lalu sekarang KB Pharma ini sudah memiliki lebih dari 1 juta outlet di Indonesia. Nah, artinya di jaringan distribusi yang dimiliki oleh PT Kalbe Pharma ini sudah sangat tersebar sekali di Indonesia dan sudah sangat banyak. Lalu sekarang pangsa pasar Kalbe Pharma sudah mencapai negara-negara di ASEAN, Nigeria, dan Afrika Selatan. Artinya produk-produk dari PT Kalbe Pharma ini sudah diekspor banyak sekali ke negara-negara di luar negeri kita. Oke, sekarang nilai kapitalisasi pasar KB Pharma sekarang itu sudah mencapai 79 triliun rupiah. Nah, sudah sangat besar sekali kapitalisasi pasar ini. Lalu kita bahas dari sisi pejabat perusahaannya. Nah, PT Kalbe Pharma ini mempunyai presiden komisaris Ibu Bernadette Ruth Irawati Setiadi. Lalu komisarisnya ada Bapak Santoso Owen, lalu ada Bapak Ferdinand Arianto, lalu ada Bapak Roni Hadiana, lalu sebagai komisaris independennya ada Bapak Luki Suryadi Slamet, ada Bapak Adi Harsono, lalu ada Bapak Lewis Halim. Oke, Dewan Direksi yang dimiliki oleh PT Kalbe Pharma ada sebagai Presiden Direktur ada Bapak Fijong Tius, lalu sebagai Direktur ada Bapak Ongki Teja Surya, lalu ada Bapak Bujung Nugroho, lalu ada Bapak Joni Hartono Cahyadi, lalu ada Bapak Si Johan, lalu ada Bapak Bernardus Karmin Winata. Sekarang kita lihat ke pemegang saham PT Kalbe Pharma Tbk. Nah, yang mempunyai saham lebih dari 5% itu ada PT Bina Arta Karisma. PT Bina Arta Karisma ini memegang sebesar 8,61%. Lalu ada PT Gira Sole Prima memegang sebesar 10,19%. Lalu ada PT Ladang Ira Panen memegang sebesar 9,36%. Lalu ada PT Lukasta Murni Cemerlang memegang sebesar 9,47%. Lalu ada PT Dipta Nalabahana memegang sebesar 9,5%. Lalu ada PT Santa Seha Sanadi memegang sebesar 9,89%. Lalu kita sebagai investor umum atau masyarakat atau publik memegang sebesar 42,975%. Sekarang kita bahas apakah perusahaan ini menguntungkan atau tidak. Nah, kita lihat ke dalam pendapatan atau omset dari PT Kalbe Pharma dari tahun kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020. Nah, bisa kita lihat ke dalam grafik dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020 ini, omset dari PT Kalbe Pharma ini selalu meningkat atau bertumbuh. Nah, kita bisa lihat di sini kuartal 1 pertumbuhan yang dimiliki oleh PT Kalbe Pharma di kuartal 1 2020 ini sebesar 8%. Lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tahunannya, yaitu 6,4%. Nah, artinya di masa pandemi COVID ini, PT Kalbe Pharma ini bisa meraup keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, omset PT Kalbe Pharma di kuartal 1 2020 ini adalah 5.795 miliar rupiah. Sudah sangat besar sekali. Lalu kita lihat ke dalam
net profit yang dimiliki oleh PT KB Pharma. Nah, bisa kita lihat dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020, pertumbuhan yang dimiliki oleh PT KB Pharma ini adalah rata-rata tahunannya adalah 4,8%. Nah, tapi bisa kita lihat di kuartal 1 2020 ini pertumbuhannya itu mencapai 12,1%. Artinya perusahaan ini di masa pandemi COVID ini bisa meraup keuntungan yang sangat besar sekali di masa-masa seperti ini. Jadi sangat baguslah untuk perusahaan ini. Nah, net profit yang dimiliki oleh PT KB Pharma di kuartal 1 2020 ini adalah 677 miliar rupiah. Sekarang kita lihat ke dalam kontribusi omset per divisi yang dimiliki oleh PT KB Pharma. Nah, PT KB Pharma itu mempunyai 4 divisi, yaitu ada divisi obat resep dokter, lalu ada divisi produk kesehatan, lalu ada divisi nutrisi, lalu ada divisi distribusi dan logistik. Nah, bisa kita lihat di grafik, divisi yang mempunyai kontribusi terbesar adalah divisi distribusi dan logistik sebesar 31,1%. Lalu sisanya adalah divisi nutrisi sebesar 27,6%, kedua terbesar. Lalu divisi ketiga terbesar adalah divisi obat resep dokter, yaitu sebesar 24,1%. Lalu divisi terakhir adalah divisi produk-produk kesehatan, sebesar 17,2%. Oke, sekarang kita masuk ke pendapatan per divisinya. Nah, dari divisi obat resep dokter bisa kita lihat dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020 ini, dari tahun ke tahun itu selalu mengalami pertumbuhan penjualan. Nah, rata-rata penjualan per tahunnya itu pertumbuhannya itu mencapai 4,7%. Dan bisa kita lihat di kuartal 1 2020 ini pertumbuhannya mencapai 5,2%, lebih besar dari rata-rata tahunan sebelum-sebelumnya. Nah, ini karena ada efek COVID yang karena jadi banyak sekali masyarakat yang membeli obat resep dokter. Lalu kita lihat ke divisi produk-produk kesehatan yang dimiliki oleh PT Kalbe Pharma ini. Nah, bisa kita lihat ke dalam grafik dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020, omset dari produk kesehatan ini selalu bertumbuh dari tahun ke tahun dengan rata-rata per tahunnya 5,1%. Nah, bisa kita lihat di dalam di kuartal 1 2020 ini mengalami pertumbuhan sebesar 6,9%, lebih besar dari rata-rata tahunannya yaitu 5,1%. Nah, artinya dari produk kesehatan ini juga omsetnya itu bertumbuh sangat baik di masa pandemi COVID ini. Lalu dari divisi nutrisi atau vitamin, kita lihat dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020 ini, kita juga bisa melihat omsetnya itu selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, di kuartal 1 2020 ini, kita bisa lihat pertumbuhannya itu mencapai 5,5%. Juga besar. Oke, sekarang kita lihat di divisi distribusi dan logistiknya. Kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020, penjualannya dari divisi ini juga selalu meningkat atau bertumbuh. Nah, dengan rata-rata tahunannya yaitu sebesar 9,3%. Lalu kita lihat di kuartal 1 2020 ini, pertumbuhan dari divisi distribusi dan logistik adalah sebesar 13,4%. Nah, pertumbuhan ini juga lebih besar dari rata-rata tahunannya yaitu sebesar 9,3%. Nah, artinya di kuartal 1 2020 ini peningkatannya itu omsetnya itu peningkatannya itu pesat sekali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat dari margin per divisinya. Nah, bisa kita lihat margin dari obat resep dokter, dari margin produk kesehatan dan nutrisi, margin produk-produknya itu di atas 50% semua. Sangat tebal sekali, berarti artinya PT Kalbe Pharma ini adalah market leader di perusahaan farmasi di Indonesia. Nah, lalu di divisi distribusi dan logistik itu marginnya itu di atas 24% nih rata-ratanya. Nah, ini juga sangat tebal sekali. Nah, tapi bisa kita lihat di tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, gross profit margin dari obat resep dokter ini mengalami penurunan terus-menerus dari tahun ke tahun. Nah, inilah yang bisa dijadikan catatan ya, marginnya itu kenapa bisa turun.
harus dijadikan catatan di perusahaannya. Lalu kita lihat dari gross profit margin segmen nutrisi juga mengalami penurunan dari 58,1% sampai 54,2%. Inilah yang harus menjadi catatan-catatan. Lalu kita lihat ke profitability margin keseluruhan perusahaannya. Nah, 4 divisi tadi digabung, profitability marginnya seperti ini. Terus profit marginnya adalah kira-kira 49,5% sampai 45%. Nah, kalau kita lihat itu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, gross profit margin dari PT Kalbe Farma ini selalu menurun dari tahun ke tahun. Nah, hal ini diakibatkan, bisa kita lihat di slide sebelumnya, itu karena gross profit margin dari obat resep dokter ini terus menurun, dan nutrisinya juga terus menurun. Nah, dan bisa kita lihat revenue contribution-nya itu juga besar sekali di segmen nutrisi dan obat resep. Karena itu gross profit margin dari perusahaan ini itu dari tahun 2017 sampai tahun 2020 kuartal 1 itu selalu menurun. Lalu sekarang kita lihat di operating profit marginnya. Bisa kita lihat operating profit marginnya ini mengalami penurunan yang cukup pesat di tahun 2020 ini, dari 15,4% sampai 11,5%. Nah, artinya ada beban-beban nih yang bertambah di perusahaan ini. Lalu kita lihat di net profit marginnya, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 juga kita melihat cenderung menurun dari tahun ke tahun. Nah, artinya ada penambahan beban-beban nih yang terjadi di dalam perusahaan PT KB Pharma ini. Lalu kita lihat ke rasio pencetak uang atau return on equity dan return on assetnya. Nah, bisa kita lihat di kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020 ini, ROE yang dimiliki oleh PT KLB Pharma ini juga terus menurun. Nah, ini harus menjadi catatan bagi para investor karena adanya penurunan ROE ini. Lalu kita lihat di sisi return on assetnya juga, dari kuartal 1 2020 sampai kuartal 1 2020. Oke, sekarang kita lihat dari sisi return on assetnya. Bisa kita lihat dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020, ROA-nya ini juga cenderung menurun dari tahun ke tahun. Nah, ini juga harus menjadi catatan bagi para investor. Tapi ROE-nya ini sudah cukup bagus jika dibandingkan dengan rata-rata ROE tingkat ROE dan ROA di industrinya. Ini sudah cukup bagus sebenarnya, cuman mengalami penurunan aja. Oke, sekarang kita lihat dari sisi kesehatan perusahaannya. Kita lihat ke dalam total asetnya, PT Kalbe Pharma ini dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020 selalu mengalami pertumbuhan aset. Nah, pertumbuhan asetnya ini memiliki rata-rata tiap tahun itu sebesar 11,2%. Dan di kuartal 1 2020 ini pertumbuhan asetnya itu mencapai 15,4%. Sangat pesat sekali dibandingkan dengan rata-rata tahunannya. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Pertumbuhan aset ini disebabkan karena adanya penambahan utang yang dilakukan oleh PT Kalbe Pharma ini. Nah, pertumbuhan utang bisa kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, peningkatan inilah yang menyebabkan asetnya ini juga bertambah. Nah, tapi sekarang kita lihat ke penambahan pertumbuhan total utang yang dimiliki oleh PT Kalbe Pharma ini. Kita lihat di sini pertumbuhan dari kuartal 1 2019 sampai kuartal 1 2020 ini mencapai 46,9%. Besar sekali dibandingkan dengan rata-rata tingkat tahunannya, yaitu 14,3%. Lalu kita lihat ke dalam total modal atau total equity yang dimiliki oleh PT Kalbe Pharma ini. Nah, di kuartal 1 2020 ini equity-nya sudah mencapai 17 triliun rupiah. Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam grafik dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020 ini total modalnya juga selalu bertambah dari tahun ke tahun. Nah, pertumbuhan ini memiliki rata-rata per tahunnya sebesar 10,7%. Nah,
Jadi total modalnya juga bertumbuh. Nah, hal ini juga yang menyebabkan total asetnya juga bertumbuh. Tapi total aset yang pesat ini, pertumbuhannya pesat ini karena adanya penambahan utang yang cukup pesat juga. Sekarang kita lihat ke dalam rasio keuangannya. Oke, sebelum itu kita lihat dulu ke grafik financial statement of financial position atau balance sheet. Sekarang kita lihat dari yang biru ini adalah aset, yang kuning adalah atau oranye adalah liabilitas atau utang, yang abu-abu adalah modal atau equity. Nah, bisa kita lihat aset ini bertumbuh karena adanya pertambahan ekuitas juga dari tahun ke tahun dan penambahan liabilitas juga dari tahun ke tahun. Nah, tapi penambahan aset ini yang pesat ini juga dikarenakan adanya penambahan utang yang pesat juga di kuartal 1 2020 ini. Nah, tapi kita lihat di sini total modal yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma ini dari tahun ke tahun itu selalu lebih banyak dibandingkan dengan utang-utang yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma ini. Nah, artinya perusahaan ini sangat sehat sekali karena perusahaan ini bisa berjalan kebanyakan dari sisi modalnya doang, tidak dari sisi utangnya. Nah, artinya perusahaan ini sangat sehat. Sehat dari mana? Kita juga bisa lihat dari rasio debt to equity ratio. Nah, bisa kita lihat dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020 ini, debt to equity ratio yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma itu di bawah 0,3%. Sebenarnya di bawah 0,5 aja sudah cukup bagus. Ini sampai di bawah 0,3. Berarti dari sisi modal dan utang itu, ini perusahaan ini cukup bagus, sangat bagus malah dalam mengatur utang dan modalnya. Lalu kita lihat ke dalam rasio likuiditas, yaitu current ratio dan cash ratio. Di current ratio ini dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020 ini, current ratio itu di atas 3. Nah, artinya perusahaan ini sudah cukup liquid. Ini sudah sangat liquid lah bagi perusahaan ini. Kita juga bisa lihat di cash ratio-nya ini, cash ratio-nya itu di atas 1. Artinya perusahaan ini sangat liquid. Jadi misalkan tiba-tiba perusahaan ini disuruh bayar utang semua lah, perusahaan ini bisa membayarnya tanpa masalah, bisa bayar lah tanpa masalah. Sekarang kita lihat ke statement of cash flow-nya. Bisa kita lihat dari operating cash flow dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020, operating cash flow PT Kalbe Farma ini selalu positif. Artinya dari sisi operasionalnya, PT Kalbe Farma ini selalu bisa mendapatkan atau memasukkan uang ke dalam perusahaannya. Nah, ini sudah cukup bagus untuk perusahaan ini. Lalu bisa kita lihat di sisi investing cash flow atau cash flow di bidang investasi. Nah, ini kan kita bisa lihat investing cash flow ini minus semua kan. Nah, minus itu artinya apa? Minus itu artinya perusahaan ini mengeluarkan uang untuk investasi. Berarti bagus dong kalau untuk investasi, berarti di jangka panjang itu perusahaan ini diharapkan bisa terus berkembang. Apalagi kita lihat investasinya itu bertambah di tahun 2019 dan di tahun 2020 ini. Nah, jadi investasi yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma ini juga bagus karena selalu mengeluarkan uang untuk investasi. Lalu kita lihat dari sisi pendanaannya. Pendanaan itu kan berarti minjem uang atau kita bayar utang. Nah, bisa kita lihat di sini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 kuartal 1, dari sisi financing cash flow itu PT Kalbe Farma itu selalu meminjam uang, menambah utangnya. Nah, hal ini juga bisa kita lihat tadi di grafik utang tadi kan utangnya itu bertambah. Nah, ini juga berdampak ke cash flow yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma ini selalu positif artinya. Sekarang kita lihat dari sisi kasnya. Dari sisi kas dan setara kas, PT Kalbe Farma ini dari tahun 2015 sampai tahun 2020 kuartal 1 selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, artinya perusahaan ini mengalami pertumbuhan lah intinya dari tahun ke tahun. Sekarang kita lihat dari sisi valuasinya. Nah, dari sisi valuasi, dengan harga terakhir di tanggal 22 Juli yaitu dengan harga 1.575, PT Kalbe Farma ini memiliki PER sebesar 28,61. Nah, hal ini kita bisa lihat rata-rata PER yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma selama 5 tahun terakhir itu adalah 30,35%. Artinya PE PT Kalbe Farma sekarang itu ada di bawah rata-rata 5 tahunannya dan memiliki margin of safety
dan upside potential sebesar 6,1%. Nah, artinya perusahaan ini sedang sedikit undervalue jika kita lihat dari pair-nya. Jika kita lihat dari PBV-nya dengan harga terakhir di 22 Juli dengan harga 1.575, PBV yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma sekarang adalah 4,49%. 4,49, sorry. Nah, rata-rata PBV 5 tahun terakhir yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma adalah 5,62%. Nah, artinya PBV PT Kalbe Farma sekarang berada di bawah rata-rata PBV 5 tahunannya. Nah, karena itu margin of safety PT Kalbe Farma itu dari sisi PBV sebesar 20,1% dan memiliki upside potential sebesar 25,2%. Nah, jika kita lihat margin of safety dan upside potential ini, berarti PT Kalbe Farma ini juga sedang mengalami sedikit diskon atau sedang undervalue sedikit dari sisi PBV-nya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kita lihat perusahaan KB Farma ini kalau kita lihat di grafik sebelumnya itu sangat menguntungkan KB Farma ini karena bisa dilihat dari margin setiap divisi yang sangat tebal dan kita bisa lihat keuntungannya itu selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, perusahaan ini juga memiliki keuntungan yang selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, dari sisi kesehatan perusahaan ini sangat sehat karena bisa kita lihat dari rasio BER-nya yang kecil dan likuiditas perusahaan ini yang sangat bagus. Lalu dari sisi valuasi, dari sisi PER atau price earning ratio-nya itu, perusahaan ini berada sedikit di bawah rata-rata PER 5 tahunannya. Jadi diskonnya hanya sedikit. Hal ini wajar karena kalau kita bisa lihat tadi kan keuntungan perusahaannya itu malah bertambah pesat di kuartal 1 2020 ini. Dan perusahaan ini juga tambah sehat di kuartal 1 2020 ini. Artinya kalau nggak diskon juga itu wajar, tapi ini malah diskon. Jadi ini lebih baik lagi. Nah, oke. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan pencet tombol like dan share di bawah. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh dipencet tombol subscribe-nya di bawah. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain video.